Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan kelas semula yang terakhir, pertemuan yang terakhir berkaitan dengan berkah takwa. Takwa bertambah, berkah berlimpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terakhir yang kita nak bahaskan ada beberapa penyebutan di dalam Al-Quran. Jadi Allah menyebut pertama tempat yang diberkahi. Kemudian Allah menyebut masa yang diberkahi. Kemudian Allah menyebut kitab suci yang diberkahi. Kemudian Allah menyebut air yang diberkahi. Kemudian Allah menyebut tempat kediaman yang diberkahi. Kemudian Allah menyebut apa lagi? Manusia, hamba yang diberkahi. Jadi ada penyebutan kepada makhluk, ada penyebutan kepada tempat, ada penyebutan kepada ciptaan dengan penyebutan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita sebut ini, barulah kita menyebut contoh-contoh dalam hidup kita. Pertama, Allah menyebut negeri Mekah negeri yang diberkahi. Negeri Mekah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat yang ke-96. Surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakau wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun, tempat beribadah bagi manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah mana yang di Mekah? Yang di Makkah yang diberkahi. Berarti ini adalah tempat yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Tempat. Yang kedua lagi. Yang kedua masa. Ada satu masa dalam satu tahun yang masa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa itu adalah Lailatul Qadar, sebagai malam yang diberkahi Allah. Surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan 4. Ini kita sebut dulu, nanti barulah kita menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Jadi pada malam Qadar, Lailatul Qadar, itu ditetapkan takdir manusia. Jadi takdir kita itu ditetapkan pada Lailatul Qadar. Jadi sepanjang tahun, apa yang berlaku ke atas diri kita ditetapkan pada Lailatul Qadar. Sudah berapa? Sudah 2. Pertama tadi tempat Mekah, yang kedua masa Lailatul Qadar, yang ketiga lagi Al-Quran, kitab suci yang diberkahi oleh Allah. Surah Sad ayat yang ke-29.
kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Ayat 29. Surah Sad ayat 29. Sudah berapa? 3. Kita tambah satu lagi. Supaya banyak sikit. Air hujan. Air hujan yang turun daripada langit itu, membasahi bumi, adalah air yang diberkahi oleh Allah. Ini disebutkan dalam surah Qaf ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Di sini diterjemahkan yang diberkahi itu dengan yang banyak manfaatnya. Sebenarnya adalah kalau tadi disebut kata mubarakan, ma'am mubarakan berkah. Maka kalau kita nak terjemah menggunakan kata berkah, dan kami turunkan daripada langit air yang diberkahi. Air yang diberkahi itu air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Yang diketam yang dipanen, yang diambil, yang dipetik. Sudah berapa tuh? 4. Tambah satu lagi. Tempat kediaman. Tempat kediaman, tempat berdiam. Tempat tinggal. Tempat tinggal bersama keluarga. Sama anak-anak, cucu, keturunan. Ini doa yang diajarkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apabila selesai berlayar, setelah banjir surut, Nabi Nuh turun semula ke bumi. Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh doa supaya Allah menurunkan Nabi Nuh di tempat kediaman yang diberkahi. Surah Al-Mu'minun ayat 29. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan tempat. Sudah berapa? Ada 5. Nanti ada lagi hamba yang diberkahi, manusia yang diberkahi. Itu kaitannya dengan diri kita. Ini kaitannya dengan kediaman, tempat tinggal kita, kemudian hujan yang kita gunakan untuk keperluan hidup kita, sebagai minuman kita, minuman binatang ternak, kemudian kemudian untuk menyirami tanam-tanaman, kemudian Al-Quran sebagai kitab petunjuk, kemudian Lailatul Qadar, masa, kemudian kota Mekah. Sekarang langsung kita bawa kepada yang kita jalani. Kita berdiam di sini, di negeri kita ini. Kemudian apabila kita pergi umroh, maka kita ke tanah suci. Yang di tanah suci itu ada Mekah, rumah Allah. Rumah Allah yang pertama kali diletakkan di muka bumi, yang berada di kota suci Mekah. Yang kota Mekah itu adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kota Mekah itu ada Baitullah di situ. Ada Masjidil Haram.
berkahnya Masjidil Haram, satu saja kita sebut, yaitu berbanding dengan negeri-negeri yang lain selain Masjidil Haram, termasuk negeri kita ini, yang berkaitan dengan ibadah. Apabila kita beribadah di Masjidil Haram sekali saja, sama seperti kita beribadah di tempat kita ini berapa kali? 100.000 kali di Masjidil Haram. Sekali saja. Kita sholat subuh di sana, sama seperti kita sholat subuh di sini, 100.000 kali. Kalau 5 kali berapa? Kalau 12 kali, 12 hari di sana, itu baru subuhnya saja. Apabila sholat 5 waktu, apabila kita membaca Quran, dalam 12 hari khatam, umpamanya 30 juzuk di sana. Sama dengan mengkhatam Al-Quran di tempat lain 100.000 kali khatam. Pertanyaan berkaitan dengan tajuk yang kita bahas dari pagi tadi adalah, apa yang membezakan negeri itu dengan negeri kita ini? Negeri Mekah itu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri kita ini ya negeri yang diberkahi juga, tetapi keberkahan di sana lebih berlipat ganda berbanding keberkahan di tempat yang lainnya. Dapat jawaban satu. Satu lagi, malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah di malam itu, Lailatul Qadar, malam itu sama dengan malam yang lain. Malam itu adalah terbenam matahari malam sampai terbit fajar, berakhir malam. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Malam dengan terbenamnya matahari. Sama dengan malam-malam yang lain. Tetapi pada Lailatul Qadar, siapa yang beribadah pada malam itu sama seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama tuh? Seumur-umur kita. Beribadah kita pada malam itu satu malam saja. Sama dengan kita beribadah seumur kita. 80 tahun lebih. Pertanyaan? Jawabannya tajuk yang kita bahas ini dari pagi tadi. Apa yang membedakan malam itu dengan malam-malam yang lain di sepanjang tahun? Malam itu malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu malam yang diberkahi oleh Allah. Satu lagi, Al-Quran. Al-Quran. Satu saja kita sebut keberkahan Al-Quran, yaitu Al-Quran apabila kita baca, bukan hanya kita dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca, tetapi apabila kita memiliki penyakit, kemudian kita membaca Al-Quran sebagai penyembuh penyakit kita, maka Al-Quran itu boleh menyembuhkan. Karena Al-Quran itu sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu sebagai penyembuh. Biasanya Al-Quran apabila dibaca untuk tujuan penyembuhan, kita sebut ruqyah. Ruqyah. Jadi Al-Quran yang kita baca itu bukan hanya kitab petunjuk yang isi dalamnya tentang perintah, larangan, baik, buruk, halal, haram, tetapi juga boleh menyembuhkan penyakit, boleh menenangkan hati, jiwa, dan masih banyak lagi yang lain. Adakah kitab yang lain yang seperti itu? Yang seperti Al-Quran itu? Tidak. Itulah dia kitab yang memiliki kelebihan.
Kitab yang memiliki kelebihan yang seperti itu disebut kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa tuh? Sudah 3. Berarti, ini kalau nak sambung terus, kalau nak dapatkan keberkahan, sebelum ini kita menyebut kalau nak dapat keberkahan kita membuktikan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan sebutan-sebutan tempat yang diberkahi, kemudian malam yang diberkahi, kemudian Al-Quran yang diberkahi, air yang diberkahi, kediaman yang diberkahi, berarti kita boleh mendapatkan keberkahan melalui tempat yang kita diami. Kita boleh mendapatkan keberkahan melalui masa, yaitu Lailatul Qadar yang kita dapatkan. Tapi Lailatul Qadar itu mestilah dicari. Siapa yang mendapatkannya beruntung. Dan setiap tahun ada Lailatul Qadar ini. Apabila tak dicari, tak dapat. Jadi yang mendapatkannya yang mencarinya. Maka Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Jadi untuk mendapatkan keberkahan, cari tempat yang diberkahi. Untuk mendapatkan keberkahan, berada di masa yang diberkahi. Untuk mendapatkan keberkahan, bersama dengan kitab suci yang diberkahi. Untuk mendapatkan keberkahan, dapatkan manfaat daripada air hujan yang turun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan, berada di tempat kediaman yang diberkahi oleh Allah. Selesai? Terus kepada kehidupan. Tadi ada makan siang tadi di sini? Ada. Alhamdulillah. Ada yang tak makan? Ada. Yang berpuasa tak makan. Semua kita makan siang. Pertanyaan ini untuk kita. Agak-agak makanan tadi itu berkah atau tidak ya? Makanan yang kita makan tadi itu berkah atau tidak? Oh, kenyang berkah? Belum tentu. Orang yang tidak beriman tak dapat berkah. Tapi orang yang tidak beriman itu selepas makan kenyang juga atau tidak? Oh, berarti kenyang bukanlah pengukur penentu keberkahan. Mudah-mudahan berkah. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah. Makanan yang kita makan tadi mudah-mudahan berkah. Berkah pemberian daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang beriman dan bertakwa. Ada baca bismillah sebelum makan tadi? Mudah-mudahan berkah makanan. Ada baca alhamdulillah bersyukur kepada Allah selepas makan tadi? Baca bismillah ada Ustaz, tapi selepas makan tu yang lupa tadi. Baca alhamdulillah, dah kenyang lupa. Memuji Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ada baca alhamdulillah. Mudah-mudahan makanan kita tadi berkah. Ada tadi makan dengan tangan kanan? Karena kan kalau mengikut sunnah dengan makan dengan tangan kanan. Nah, dengan tangan langsung kah, dengan sendok kah, tak apa. Dengan tangan lagi bagus. Berkah. Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Makan tadi duduk atau berdiri? Atau sambil berjalan? Enggak, sambil duduk tadi. Mudah-mudahan makanan yang kita makan itu berkah.
Artinya kita sudah mengikuti petunjuk untuk mendapatkan keberkahan. Maka mudah-mudahan berkah seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pelajaran tadi? Siapa yang bertakwa dalam makan makanan, maka Allah menepati janjinya, yaitu dengan memberikan keberkahan pada makanan yang ia makan. Berikutnya lagi memahami berkah berupa makanan yang kita makan. Makanan sudah kita makan. Makanan yang kita makan itu, untuk apa kita makan? Untuk kita mendapatkan khasiatnya, supaya badan kita sehat, bertenaga gitu, menghasilkan tenaga. Dan alhamdulillah, makanan yang kita makan tadi membuat badan kita sehat dan kuat. Berarti makanan kita itu berkah. Ada orang yang makan makanan yang dengan memakan makanan itu dia sakit? Ada. Makanan yang dimakan itu semestinya menyehatkan tubuhnya, tapi membuat badannya sakit. Jadi racun dalam tubuhnya. Jadi penyakit dalam tubuhnya. Berarti makanan yang dimakan itu nauzubillah lah, mudah-mudahan jangan seperti itu makanan kita tadi itu. Mudah-mudahan makanan yang kita makan tadi membuat badan kita sehat, membuat kita bertenaga. Apabila demikian bermakna makanan kita itu adalah makanan yang berkah. Bukan hanya itu, karena nilai ini dia akan berterusan tak habis-habisnya. Itu baru satu kita sebut, yaitu membuat badan kita kuat, bertenaga, membuat badan kita sehat, membuat kita bersemangat selepas makan. Kalau selepas makan jadi mengantuk, bermakna makanan itu dengan memakan makanan itu otak kita menjadi cerdas, berkah. Dengan memakan makanan tersebut hati kita menjadi tenang, berkah. Dengan memakan makanan tersebut kita menjadi lebih dekat dengan Allah karena kita rasakan nikmat Allah. Kita nikmati betul pemberian Allah berupa makanan tersebut. Karena banyak orang yang ada makanan di hadapannya dia tak boleh menikmatinya. Dia tidak boleh merasakan nikmatnya makanan tersebut. Makanan itu sedap, tetapi dia tidak boleh menikmatinya. Kita alhamdulillah tadi sedap betul makanan. Kita boleh merasakannya, menikmatinya. Alhamdulillah. Maka makanan kita tersebut berkah, insya Allah. Kemudian lebih lagi daripada itu, yaitu makanan yang kita makan tadi itu membuat kita selepas memakan makanan tersebut, itu kaitan tadi dengan jasad, dengan badan. Ini kaitannya dengan ruh pula, kerohanian. Membuat selepas makanan itu iman kita bertambah kepada Allah. Keyakinan kita semakin teguh kepada Allah. Makanan tapi boleh membuat keimanan kita bertambah. Bagaimana memahaminya? Di dalam surah Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i wal saif falyabudu rabb hadzal bait. Dalam surah itu apa sambungannya? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yaitu dengan makan makanan tersebut kita beriman kepada Allah yang menghilangkan rasa lapar. Yang membuat hilang lapar itu makanan itu atau Allah? Ini kaitan dengan keimanan ini.
Karena dalam ayat itu, dialah Allah yang menghilangkan lapar dengan makanan tersebut. Kita ulang dengan pertanyaan. Yang menghilangkan lapar itu makanan atau Allah Subhanahu wa taala? Allah menghilangkan rasa lapar dengan makanan. Tapi ada orang yang makan, Allah tak hilangkan rasa lapar pada dirinya. Sudah makan satu pinggan, belum juga kenyang lagi. Allah tak hilangkan rasa lapar, masih ada rasa lapar. Sudah dua pinggan, masih lapar juga. Tiga pinggan, masih lapar juga. Berarti yang menghilangkan rasa lapar itu adalah Allah. Makanan itu hanyalah sebab sahaja untuk menghilangkan rasa lapar. Dan Allah, ini keimanan ini. Dan Allah boleh menghilangkan rasa lapar itu dengan makanan yang kita makan. Allah juga boleh menghilangkan rasa lapar tanpa kita memakan makanan. Tapi ini hanya akan difahami oleh orang yang beriman kepada Allah yang menghilangkan rasa lapar yang difahami daripada ayat allazi at'amahum min ju'. Nah, selepas makan tadi, ada tidak sampai ke tahap kita beriman meyakini bahwasanya Allah lah yang menghilangkan rasa lapar kita? Akhirnya bukan hanya mengenyangkan perut selepas makan, tapi juga mengenyangkan rohani kita yang beriman kepada Allah. Kalau sampai ke tahap itu, maka makanan tersebut bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi juga mengenyangkan jiwa. Maka makanan yang kita makan tadi adalah makanan yang berkah, memiliki kelebihan. Bukan hanya untuk badan, makanan itu juga untuk jiwa. Siapa yang sampai ke tahap itu dia makan siang tadi? Sama-sama makan kita tadi? Sama. Sama-sama kenyang? Ya. Perutnya kenyang atau jiwa yang kenyang? Dua-duanya. Oh, memang berkah lah insya Allah. Baik. Kita bawa kepada keberkahan yang tinggi nilainya sehingga menjadi kurnia daripada sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini untuk dijadikan contoh supaya kita faham keadaan. Karena boleh jadi ada di antara kita yang mendapatkan keadaan itu. Ada juga yang belum mendapatkan keadaan. Selepas berkhulwat sekian lama, Syekh Abdul Qadir Jailani merasa lapar. Karena berkhulwat lama, makrifah kepada Allah itu hebat. Allah lah penentu segala-galanya. Apabila Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu apapun, berlaku atau tidak? Berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak sesuatu jadi. Apabila Allah berkehendak hujan batu berubah air menjadi batu, jadi hujan batu. Apabila Allah berkehendak, dan itu berlaku. Seperti berlaku pada masa Nabi Lut, berlaku hujan batu sehingga kaum Nabi Lut mati bergelimpangan. Syekh Abdul Qadir Jailani selepas keluar dari berkhulwat mau kembali ke tengah masyarakat semula, terasa lapar. Lapar itu lapar perut.
Bermakna kalau lapar perlu apa? Makan. Makanan tak ada. Kemudian lihat ada pasir. Karena ma'rifah, maka digenggamlah pasir. Apabila Allah berkehendak, pasir yang digenggam itu, kalau Allah berkehendak berubah menjadi makanan, boleh berubah tidak jadi makanan? Boleh. Itu yang depan kita itu apa? Kertas. Kertas atau duit? Kertas. Coba genggam kertas itu. Boleh berubah jadi duit tidak? Coba, Hajah, Kak Hajah. Coba genggam itu kertas itu. Ah, Coba buka lagi. Berubah jadi duit kan tidak? Tidak, tetap jadi duit. Kertas. Tapi apabila Allah berkehendak, boleh berubah jadi duit kan tidak? Boleh. Apa susahnya bagi Allah Ta'ala? Dan apabila berlaku pada orang-orang yang dekat dengan Allah, namanya karamah. Wali-wali Allah boleh berlaku perkara peristiwa yang istimewa. Kalau kepada Nabi, mukjizat. Kalau kepada orang biasa yang dekat dengan Allah, wali. Syekh Abdul Jalil Jalani sampai ke tahap kedudukan wali, sangat dekat sekali dengan Allah, dengan keilmuannya, kemudian ibadah yang ia lakukan, terasa perut itu lapar, kemudian dia menggenggam pasir, diharapkan dengan pasir itu, melalui kehendak Allah, pasir berubah menjadi makanan, maka bolehlah ia memakannya nanti. Dia genggam pasir, kemudian buka semula, berubah jadi makanan. Pertanyaan untuk kita sekarang, sebelum kisah Syekh Abdul Qadir ini dilanjutkan. Kalau kita lapar, kemudian karena keilmuan kita ini, karena belajar, hebat betul keimanan, keyakinannya kepada Allah, maka kita pun menggenggam pasir. Dengan kehendak Allah, insyaAllah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Berubahlah pasir menjadi makanan dengan izin Allah. Buka pasir berubah jadi makanan. Ketika itu kalau berubah jadi makanan, kita sedang lapar kita itu. Makan ke tidak? Kita makan ke makanan itu atau tidak? Nah, itulah beda kita dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya berubah jadi makanan, apa salahnya kita memakannya? Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ia buka tangannya itu dan berubah pasir itu menjadi makanan, hilang rasa laparnya. Karena hatinya itu sudah terkenyangkan, jiwanya itu sudah terkenyangkan. Jiwa kenyang, perut pun kenyang. Karena perut itu sifatnya hanya mengikut saja. Yang menjadi penentu rajanya adalah hati, jiwa. Itu namanya keberkahan. Karena menambah nilai keimanan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan makanan siang tadi, bukan hanya perut saja yang dikenyangkan, tetapi hati dan jiwa pun juga dikenyangkan. Maka makanan siang tadi adalah makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang makan macam itu tadi? Ini contoh mudah. Wallahu alam, kita tak tahu. Di badan kita ini sebenarnya mungkin, wallahu alam, ada penyakit. Hanya saja karena kita tak periksa, jadi kita tak tahu ada penyakit dalam badan itu. Selepas diperiksa biasanya
kita diberitahu, oh ada penyakit dalam badan Tuan Haji nih, dalam badan hajah nih ada penyakit. Selepas diperiksa, tapi kita tak periksa, maka kita merasa selesai ya. Tapi sebenarnya ada penyakit dalam badan kita. Oleh kerana kita tadi makan siang memulai dengan baca bismillah, kemudian kita syukuri nikmat Allah selepas makan. Makanan itu bukan hanya setakat mengenyangkan perut, bukan hanya setakat mengenyangkan hati jiwa, bertambah keimanan, tapi ia boleh membuang penyakit. Yang penyakit itu ada dalam badan. Kalaupun penyakit badan tak ada lagi satu penyakit yang lebih berat daripada penyakit badan. Lebih berbahaya dari penyakit badan. Penyakit apa? Hati. Penyakit hati. Makanan siang tadi yang dimakan menghilangkan penyakit hati. Kerana makanan itu adalah makanan yang diberkahi oleh Allah. Penyakit hati diantaranya apa? Sombong. Ada sombong di hati itu? Jujur aja lah, ada ke tidak? Ada penyakit dengki di hati itu? Ada. Ria ada? Ada. Tapi selepas makan tadi, makan siang tadi, boleh menghilangkan penyakit, bukan hanya penyakit yang ada di badan, tapi penyakit yang ada di hati. Kerana makanan yang kita makan itu adalah makanan yang diberkahi oleh Allah. Boleh kita dapatkan makanan yang berkah itu? Boleh. Apabila kita bertakwa kepada Allah. Takwa bertambah, berkah berlimpah. Berlimpah sampai kepada makanan yang dimakan, berkah. Sekarang satu bilik ada dengan teman lagi dalam bilik itu ada. Nah, teman kita yang sebilik itu berkah atau tidak? Keberkahan bukan hanya makanan yang dimakan, keberkahan juga sahabat yang diberikan kepada kita. Keberkahan bukan hanya dari satu pintu, keberkahan itu banyak pintu-pintunya. La fatahna alaihim barakat. Kami akan bukakan. Kalau disebutkan buka, apa biasanya yang dibuka, yang ditutup? Pintu. Pintu-pintu keberkahan daripada langit dan daripada bumi. Dapat sahabat yang berkah, yang diberkahi oleh Allah. Sehingga sahabat tersebut bukan hanya untuk teman bersembang saja, enggak. Rupanya saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling berbagi pengalaman yang berguna. Semakin senang hati kita mendapat sahabat tersebut. Mari kita segera ke majlis ilmu. Berkah ini teman macam ini. Tunggu je lah, Ustaz belum datang lagi. Ini teman tak berkah ya. Dulu aja lah sejak kita sini. Ya dulu belum lagi mulai lagi. Nah, ini teman membawa roboh. Teman yang berkah ini teman yang membawa tegak kokoh berdiri. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi keberkahan dalam hidup kita dari banyak pintu boleh kita dapatkan. Sudah berapa? Sudah dua. Pertama tadi apa? Makanan. Yang kedua? Sahabat. Yang ketiga? Coba sebut lagi apa? Enggak, ini langsung ke hidup kita nih. Kalau tadi kita sebut tempat, kota Mekah, kemudian masa, kemudian enggak, sekarang ini kita bawa kepada hidup kita.
Program kita ini berapa lama? 2 hari, 1 malam. 2 hari, 1 malam. Mudah-mudahan yang 2 hari 1 malam ini masa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana memahaminya masa ini masa yang diberkahi? Nah, masing-masing ada jawaban masing-masing. Ada jemaah kita mengatakan, Ustaz, inilah yang muskil bagi saya selama ini. Berpuluh tahun lamanya saya nak cari kata berkah ni apa maknanya. Tapi dengan pengajian dan dari pagi tadi ini jelas bagi saya. Bertahun-tahun lama saya nak memahami kata berkah ini. Hari inilah saya baru boleh faham. Selama ini bertahun-tahun tak dapat dengan jelas apa makna berkah. Sekarang hanya setengah hari dapat. Bermakna masa yang dilalui di sini adalah masa yang berkah. Ini contoh mudah. Tak faham saya selama ini. Orang sebut berkah, saya pun sebut berkah. Tapi entah apa makna berkah, saya pun tak tahu. Tapi sekarang, oh baru saya tahu makna berkah. Oh, barulah saya tahu makna berkah. Berarti masa yang singkat yang ia gunakan ini adalah masa yang berkah, diberkahi. Masa itu singkat, tapi nilainya sama dengan masa yang panjang yang dilalui. Masa itu 1 malam saja, tapi sama dengan 1000 malam, 1000 bulan. Lailatul Qadar. Mudah-mudahan 2 hari yang 1 malam ini masa yang diberkahi. Mudah-mudahan makan siang tadi diberkahi. Mudah-mudahan sahabat yang sama dengan kita sebilik. Mudah-mudahan, apalagi yang lain? Dan kita memerlukan semua yang Allah berikan kepada kita itu sebagai yang diberkahi. Ada punya handphone masing-masing? Ada. Mudah-mudahan handphone yang kita miliki itu, mengapa pecah ketawa? Mudah-mudahan harta yang kita miliki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya setakat untuk kita berkomunikasi dengan handphone itu, tetapi banyak sekali manfaat dengan handphone tersebut. Nah, keberkahan tidak melalui satu pintu, melalui banyak pintu, dan kita layak untuk mendapatkan keberkahan dari pintu mana saja, asalkan kita satu kata kunci, yaitu bertakwa. Apa makna bertakwa? Buka lagi. Makna bertakwa? Memelihara. Mana bahasa memelihara? Memelihara daripada siksaan Allah yang membuat kita sengsara, penyakit membuat kita sengsara, kawan yang mengkhianati membuat kita sengsara. Apalagi yang lain, makanan yang boleh menjadi penyakit membuat kita sengsara. Memelihara diri dari siksaan-siksaan yang menyengsarakan itu adalah bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Dengan menjalankan perintah Allah dan larangan. Dengan demikian, maka alhamdulillah kajian kita ini boleh kita pahami dengan baik dan boleh kita pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau nak panjangkan boleh panjang. Boleh. Ya, sangat mudah untuk memahami. Ada punya rumah? Ada. Ada 2 orang yang memiliki rumah yang sama, beli rumah yang sama,
masa belinya sama, penggunaannya pun juga sama. Sama-sama. Yang satu rumahnya diberkahi oleh Allah. Yang satu lagi kurang diberkahi. Nah, ini bahasanya lembut sikitlah, kurang. Nah, yang diberkahi oleh Allah ini rumahnya sampai hari ini masih tegak kokoh berdiri, retak pun tak ada. Yang ini sudah retak-retak, sudah risau berdiam dalam rumah karena ada banyak retak, macam nak roboh. Apa yang membedakan rumah ini dengan rumah ini? Kan sama-sama tadi membelinya. Dalam menggunakannya pun juga sama. Kawasannya kawasan yang sama juga. Oh, rumah yang satu ini diberkahi oleh Allah. Rumah yang satu ini kurang diberkahi oleh Allah. Itu baru dari sisi kelayakan rumah itu. Rumah yang satu ini diberkahi oleh Allah. Ramai orang yang berkunjung ke rumah ini. Banyak orang yang mendapat manfaat daripada rumah itu. Daripada kampung, orang datang ke rumah itu mendapatkan manfaat daripada rumah. Bukan hanya itu, di rumah itu apabila ada persoalan masyarakat, masalah umat, masalah keluarga, di rumah itu ada penyelesaian. Di rumah itu selesai banyak persoalan umat. Yang rumah satu ini, malah di rumah itu muncul banyak persoalan. Persoalan suami istri di rumah itu, orang tua dengan anak bermasalah. Nah, rumah-rumah yang sama, tapi rumah yang satu ini menyelesaikan masalah. Rumah yang satu ini membuat masalah. Karena rumah yang satu ini rumah yang diberkahi oleh Allah. Rumah yang satu ini kurang diberkahi oleh Allah. Apa sebab yang ini diberkahi? Karena penghuni pemilik rumah ini bertakwa pada Allah. Yang satu ini kurang bertakwa. Tidak bertakwa pada Allah. Macam mana nak dapatkan keberkahan? Karena keberkahan itu adalah upah dari takwa yang disebut sebagai amal atau kerja. Ingat upah perkataan upah? Nah, buat amal, buat kerja dapat upah. Berkah itu adalah upah. Dan upah itu Allah berikan berlipat ganda. Dan tidak akan mungkin kita mendapatkan upah kalau kita tidak beramal, bekerja. Maka bekerjalah, beramallah, bertakwalah. Niscaya akan mendapatkan keberkahan. Berkah inilah yang dicari sebenarnya. Uang banyak tapi tak berkah. Mungkinkah kita menikmati uang? Tidak. Ahli keluarga ramai, tetapi apabila ahli keluarga itu tidak diberkahi oleh Allah, kita tak akan menikmati kasih sayang bersama dengan keluarga yang ramai. Karena keberkahan itu adalah nilai yang hanya diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Tinggi nilainya. Rahmat, di atas rahmat apa tadi? Nikmat, di atas nikmat berkah. Terakhir, sebagai penutup. Pukul berapa nih? Oh, udah pukul 6. Baik, terakhir. Ya. Dalam satu lembaga pendidikan, kita ingin mengasuh anak itu, mendidik anak itu dengan nilai. Sehingga anak-anak itu merasakan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dengan apa kita mengasuh, mendidik anak itu supaya anak itu merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, tidak ada merasa keterpaksaan, tidak ada merasa ketakutan, kerisauan. Satu di antara kata yang boleh melahirkan kedamaian, ketenangan itu dalam satu lembaga pendidikan adalah kata berkah. Berkah. Guru-guru apabila mengajar anak-anak
mengajar bukan karena setakat menjalankan kewajiban atau tugas. Kemudian nanti berakhir 1 bulan, kemudian mendapatkan gaji atau upah. Tidak. Guru-guru ketika mengajar anak, mengajar karena keimanan kepada Allah. Sebagai membuktikan kita bertakwa kepadanya. Maka guru melahirkan berkah bagi anak. Anak-anak juga demikian. Anak-anak ketika belajar, mereka menuntut ilmu ikhlas semata karena Allah. Disampaikan kepada anak-anak, kamu menuntut ilmu ini bukan karena ayah ibumu. Kamu menuntut ilmu ini bukan karena untuk mengejar dunia nantinya. Tidak. Kamu menuntut ilmu ini sebagai menjalankan perintah Allah yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bagi orang beriman adalah wajib, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka anak-anak kita menuntut ilmu karena keimanan kepada Allah. Anak-anak sekalian, apabila kalian menuntut ilmu karena keimanan kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan keberkahan. Guru mendapatkan keberkahan. Murid mendapatkan keberkahan. Orang yang mendapatkan keberkahan boleh saling memberikan keberkahan. Karena hanya yang memiliki yang boleh memberi. Kita memiliki keberkahan. Kita boleh berikan keberkahan itu kepada anak. Anak memiliki keberkahan, dia boleh berikan kepada gurunya. Tapi kita tak akan buat perinciannya seperti apa ya. Tapi kita rasakanlah. Seperti umpamanya ada seorang guru kita, untuk kembali dia ke rumah ya, dari surau, dia tak boleh balik ke rumah karena hujan lebat. Tiba-tiba hujan lebat dan dia tak bawa payung. Sementara dia mesti balik cepat. Karena di rumah ada anaknya yang masih kecil. Nah, ini berlaku di sekolah kita, di pondok ini. Tapi macam mana nak balik? Tak ada payung. Tapi ada seorang anak, dia lihat gurunya itu nak balik tapi tak ada payung. Tiba-tiba anak itu datang membawa 2 payung. Kemudian memberikan kepada sang gurunya. Sehingga guru ini dapat balik ke rumah. Tersentuhlah hati guru ini. Yaitu mendapatkan keberkahan dari murid, dari sang anak. Bila anak itu mau memberikan seperti itu kepada gurunya, ketika ia mendapatkan sentuhan dari sang guru itu. Guru yang macam mana yang boleh menyentuh anaknya itu? Guru yang memiliki keberkahan. Karena ia mengajar anaknya dengan tulus, ikhlas. Karena Allah. Guru yang mengajar dengan tulus ikhlas akan diperhatikan, akan dilihat, akan dijaga oleh anaknya. Anak-anak muridnya akan peka kepadanya. Akan sensitif. Apa yang ia perlukan, maka anak itu akan membantu. Akhirnya guru memiliki keberkahan, memberi berkah pada anak. Anak memiliki keberkahan, memberikan berkah kepada gurunya. Guru dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan. Anak dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan. Guru memberikan keberkahan untuk sekolah. Anak memberikan keberkahan untuk sekolah. Maka sekolah itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ketika tamu datang masuk ke sekolah itu, tamu itu tak boleh ditipu suasana hati dan jiwanya. Dia merasakan bezalah masuk ke tempat ini. Saya ada juga masuk ke tempat lain, tapi kalau masuk tempat ini suasana hati saya bezalah. Macam tenang, ada rasa damai, ada rasa bahagia di tempat ini. Itu yang didapatkan itu apa namanya? Makan makanan tidak. Tak ada makan makanan, hanya dia berdiam saja. Datang kemudian dia merasakan.
apa yang dia dapatkan? Keberkahan dalam hidup. Itu baru yang tersebut dengan kata-kata yang kita jalani dalam hidup. Dan masih banyak di sana yang tak tersebutkan dengan kata-kata, tetapi ia lebih berharga dalam hidup. Karena ia adalah keberkahan, yang keberkahan itu tidak ada had dan batasnya. Mudah-mudahan takwa kita bertambah, berkah kita berlimpah. Disebut berlimpah, pertanyaan kita yang pertama dulu apa? Kalau disebut berlimpah, air dimasukkan ke dalam gelas berlimpah. Penuh dan berlebih keberkahan. Dengan demikian selesai sudah kajian kita tentang takwa bertambah, berkah berlimpah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Alhamdulillah. Ada soalan. Soalan tadi Ustaz dengan cerita pasal dua rumah. Iya. Satu rumah yang dikatakan berkah, dan satu rumah lagi itu mungkin kekurangannya berkah. Ya. Tapi mungkin kalau ini pengajian kita memang tentang berkah lah. Ya. Tapi mungkin Ustaz boleh satu. Rumah satu lagi itu ada unsur-unsur atau ciri-ciri ujian pada penghuni rumah itu yang menjadikan mungkin keadaan situasi itu. Itu topik yang lain lah. Baik. Sebenarnya kita tak nak masuk ke kawasan itu, karena itu kawasan yang satu lagi. Nah, kawasan yang kita bahas daripada pagi ini, kawasan beriman, kawasan membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membawa kepada keberkahan. Nah, yang ini yang. Tapi ada kawasan satu lagi. Kita beriman kepada Allah, kemudian kita buktikan keimanan kepada Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan berbagai macam ujian. Ya. Nah, tetapi kita tak nak bahas yang berkaitan dengan ujian. Maka tak ada kata ujian kita bahas. Ini yang kita bahas nanti dalam memahami qada dan qadar, barulah muncul di situ kata ujian. Tapi di sini nih satu aspek saja, yaitu bahagian beriman dan bertakwa. Kemudian karena tajuk kita berkaitan dengan keberkahan, maka yang menggembirakan, yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang berupa kelebihan, nah, yang itu kita bahas. Kenapa bila kita bawa kepada musibah atau ujian, maka tidak terasa nanti kata keberkahan itu. Meskipun bagi siapa yang memiliki ilmu yang mendalam, belum tentu. Jangan buat penilaian. Apabila rumah itu retak, berarti rumah itu tidaklah berkah. Belum tentu. Boleh jadi dengan retaknya rumah itu semakin bertawakal penghuni yang ada di dalam. Semakin berserah diri penghuni yang ada dalamnya. Boleh jadilah. Tapi kita tak nak bahaslah sampai ke situ. Nanti tak habis-habis pembahasannya itu. Tetapi bolehkah itu kita fahami juga? Boleh. Maka kita sebenarnya membawa kepada diri kita, tidak membuat penilaian kepada orang lain. Karena boleh jadi kita boleh salah dalam menilai orang lain. Umpamanya, ketika rumah kita masih tetap kokoh berdiri, kemudian kita lihat adalah rumah sebelah kita itu udah retak-retak, maka kita katakan ini rumah tidak diberkahi. Maka dia mana tahu hakikat yang sebenar di rumah sebelah itu. Tetapi karena pengajian pada hari ini boleh dijadikan sebagai pembenaran untuk tuduhan kepada rumah sebelah, maka dia pun melakukannya. Ini sudah salah di dalam. Maka ilmu ini kita pakaikan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Umpamanya
Tadi kan kita sama-sama makan. Dan nanti kita akan makan lagi, makan malam. Tapi makan malam pukul berapa? Pukul 9 pamannya lah, contoh lah. Tiba-tiba nanti masuk bilik, teman kita mengatakan, aduh lapar sekali perut saya. Kemudian kita amalkan pengajian nih. Ini tanda makan siang tadi tak berkah. Mana boleh macam itu, tak boleh. Tadi awak ini pada baca bismillah ke tidak? Awak tadi ada bersyukur ke tidak lepas makan? Patutlah awak ini cepat lapar nih. Karena makanan yang awak makan siang tadi itu makanan tak berkah. Jangan buat macam itu. Salah. Tidak, bukan macam itu tujuan kita belajar. Ya baik, itu yang negatif ini. Boleh jadi yang cepat lapar itu, nah ini ada lagi tajuknya. Iya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. 50.000 tahun penciptaan langit. Ya. Ada takdir yang Allah tetapkan tuntas, namanya takdir selesai semua. Yaitu tentang perjalanan hidup manusia mulai dari awal hingga akhir, mulai dari dunia hingga akhirat. Yang takdir itu pada masa sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum ada segala sesuatu, yang ada hanyalah pen saja, al-qalam. Allah perintahkan pen untuk menulis. Tulisan pen itulah yang disebut sebagai takdir, suratan takdir. Pen itu sudah diangkat, rufi'atil aqlam, wajaffatis suhuf, lembaran tulisan itu sudah kering. Jadi tak ada lagi yang berubah. Berakhir sampai itu. Satu-satu tajuk. Tajuk berkaitan dengan qada dan qadar pada masa dahulu. Yang itu semua sudah ditetapkan, tak ada lagi perubahan. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada induk. Apa saja yang berlaku, menginduklah dia kepada yang ditulis itu. Berikutnya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur alam semesta. Yang menetapkan takdir itu adalah Allah. Allah menetapkan takdir. Allah mengetahui apa yang akan berlaku hingga bila-bila tentang diri kita ini. Jadi Allah telah mengetahui takdir kita ini. Yang Allah telah tetapkan itu dalam takdirnya, yang Allah telah ketahui, tapi kita sudah masuk ke tajuk kedua berarti ini. Yang tajuk besok insyaallah. Yang telah Allah tetapkan itu, yang telah Allah ketahui itu, Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Ia adalah bahagian dari perkara yang gaib yang hanya Allah yang mengetahui. Allah tak memberitahu. Kemudian kita pula keinginan kita adalah 1 tahun ini yang berlaku pada diri kita adalah yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik, yang baik-baik. Itu permohonan kita, keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah menetapkan yang setahun itu, yang baik-baik, yang kita sukai, yang menguntungkan, yang membahagiakan, ada. Bila Allah menetapkannya di Lailatul Qadar. Nah, yang ditetapkan di Lailatul Qadar yang kita dapatkan itu adalah termasuk yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masuk dia ke situ. Nah, dia bukan separate, apa itu? Terpisah daripada yang dahulu itu, yang pena sudah diangkat, yang tulisan sudah kering dah. Dia masuk ke dalam itu. Hanya saja kita tak tahu yang mana yang Allah tetapkan itu. Yang secara menyeluruh itu tak diberitahukan kepada kita, yang ditetapkan sepanjang tahun ini pun juga tidak ditetapkan kepada kita. Tapi kita berharap yang ditetapkan sepanjang tahun ini adalah yang baik-baik. Karena kita ingin yang ditetapkan dalam 1 tahun ini adalah yang baik-baik, untuk itulah kita mencari Lailatul Qadar supaya ditetapkan yang baik-baik. Umpamanya dalam tahun ini dapat
teman yang terbaik dalam sepanjang hidup kita. Allah tetapkan di Lailatul Qadar, dapatlah teman yang terbaik di tahun ini. Mengapa kita baru bertemu sekarang ya? Ini kata sahabatnya kepada aku. Mengapa kita tak bertemu lama sebelum ini? Karena Allah menetapkannya sekarang pada masa Lailatul Qadar yang kita dapatkan pada bulan Ramadan yang lepas. Ini contoh mudah lah kalau kita nak buat contoh. Ya. Kemudian satu lagi, ini kalau nak bahas lagi, tapi Lailatul Qadar panjang pembahasannya, yaitu ada yang sudah Allah tetapkan. Kemudian ada yang berubah. Tetapi yang berubah itu, umpamanya Allah tetapkan di 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita ini akan sakit besok. Besok hari apa? Ahad, sekarang hari Sabtu. Dalam takdir kita, besok Hajjah Syarifah sakit. Ada, tapi Allah tak beritahukan kepada kita. Kemudian, karena kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba kesehatan, ya Allah berikanlah pada hamba penyembuhan daripada penyakit, tetapkanlah hamba dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Allah tahu bahwasanya kita berdoa pada hari ini, hari Sabtu, maka Allah perkenankan doa kita yang hari Sabtu ini. Kemudian yang semestinya besok sudah ditetapkan sakit, Allah rubah. Sehingga besok semestinya sakit, Allah rubah menjadi sehat. Sebagai memperkenankan, mengabulkan doa kita yang pada hari ini, hari Sabtu. Sepertinya kan seperti ada perubahan kan? Ya kan? Sepertinya seperti ada perubahan. Tadinya di hari Ahad sudah ditakdirkan sakit. Kemudian karena kita berdoa, Allah mengabulkan, kemudian sakit berubah menjadi sehat. Sepertinya ada berubah. Sakit berubah menjadi sehat. Perubahan itu dalam pandangan mata kita. Ketika kita yang melihatnya, maka berubah. Karena kita melihatnya dari sisi masa yang berjalan. Semalam ditetapkan sakit, hari ini ditetapkan sehat. Dari sakit berubah menjadi sehat semalam, hari ini. Karena ada perubahan masa, maka seperti ada perubahan berlaku pada diri kita. Tetapi apakah bagi Allah masa itu adalah yang menentukan? Tidak. Karena Allah tidak bergantung kepada masa semalam, hari ini, dan esok. Bagi Allah semua masa dari awal hingga akhir itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh difahami apabila Allah yang memandangnya kata perubahan berlaku. Nah, semua bagi Allah, karena tidak bergantung kepada masa untuk memahami, semua bagi Allah sudah tetap, tidak ada yang berubah. Tapi dalam pandangan kita nampak ada perubahan. Maka takdir Allah itu dari sisi Allah tak ada yang berubah. Tapi kalau kita melihat dari sisi kita, kemudian kita hubung kait dengan masa semalam, hari ini, dan esok, maka keluarlah kata berubah. Tapi bagi sisi Allah tak ada kata perubahan itu, karena Allah memahami apa yang berlaku ini tidak seperti kita memahaminya melalui masa yang berjalan. Boleh paham kan tidak ya? Kalau tak paham tak apa. Ya. Karena qada dan qadar ini agak susah sedikit, tapi kita perlu terus membahasnya. Maka tajuk besok itu pemantapan kefahaman qada dan qadar. Dan tidak ada siapa yang diberitahu oleh Allah tentang qada dan qadarnya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang dikehendaki, ada tujuan tertentu, Allah memberitahukan kepadanya. Cukup sampai di sinilah. Pukul 18.29. Dengan demikian berakhir sudah kuliah kita ini pada hari ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Wabillahi hidayah wa taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.